Halo Sobat Admiral Enterprise yang habis nambal ban motor, malah kecoplos paku lagi. Bangsat banget ya kan? Maaf. Nah, di video-video yang kemarin kita sudah bahas tentang kapal ya kan? Kalian pasti bosan lah kalau gitu-gitu aja. Maka dari itu saya putuskan untuk membahas yang berbeda sedikit gitu. Dan ini juga merupakan sistem upload video yang baru. Jadi jika jika misalnya hari ini kita bahas tentang kapal, maka di video selanjutnya kita bahas sesuatu yang random alias acak, entah itu tentang kendaraan apa, atau pesawat, atau tank, atau entah apapun itu ya, biar nggak bosen aja itu. Aku juga sudah bosan dengerin suara kamu. Lah emang suara gua kenapa? Kayak penjual boraks. Iya elah, tega bener lu. Sombong amat. Oke, maka dari itu saya putuskan untuk membahas sebuah kendaraan, yaitu tank. Dan tank yang akan kita bahas hari ini adalah tank Tiger. Maka dari itu mari kita sama-sama lihat dulu intronya. Mungkin saya harus ganti intro ya kan. Masa iya mau bahas tank intronya tentang kapal? Kan kamu emang gak jelas bang. Tolong. Kalau begitu mungkin kalau videonya random, intronya juga random aja ya kan. Terserah. Nah oke. Tank Tiger adalah keluarga tank berat Jerman yang telah dipakai sejak 1942 dan digunakan di berbagai pertempuran pada Perang Dunia II. Bukan Perang Dunia III bos. Soalnya kalau sampai Perang Dunia III, waduh hancur kalian. Panzerkampfwagen 6 Tiger AOSFI adalah sebutan resmi untuk tank ini. Namun seringkali tank ini disingkat dengan Tiger saja bos. Ya iyalah, kalian bisa bayangin ada tank itu masa harus teriak, lihat itu ada Panzerkampfwagen 6 Tiger AOSFI, dan ya kan kurang simple bos. Ya tidak tahu itu di tempat lain. Betul banget. Pastinya repot kalau mau nyebut. Nah, iya kan? Nah, tank Tiger 1 adalah tank pertama Angkatan Darat Jerman Nazi yang memiliki senjata utama kelas berat dan dapat membuat takut tank-tank Soviet di front timur. Ini pasti ngeri-ngeri sedap, ya kan? Dan meski bentuk tanknya yang persegi simetris gitu, tank Tiger 1 ini sudah dicap dengan tank berdesain luar biasa. Namun karena proses produksi yang tergesa-gesa dengan metode kanan buruh dan dengan bahan biji yang sulit untuk didapatkan, hanya ada sekitar 1347 saja ya yang berhasil dibuat antara Agustus 1942 dan Agustus 1944. Namun sayangnya tank ini sangat rentan terhadap kerusakan roda karena membeku saat musim dingin Rusia yang sudah terkenal ganas sejak invasi Napoleon ke Rusia di 1812. Kalau begitu sama saja nggak guna jika rodanya sudah rusak. Iya, kalau rusak diperbaiki lah. Masa ia mau memperbaiki roda di tengah pertempuran? Nanti ditembak bisa keok. Iya, memperbaikinya kira-kira lah. Masa iya lagi invasi malah santuy memperbaiki roda. Udahlah, lanjut. Satu-satunya Tiger 1 yang masih berfungsi dengan baik berada di tank museum di kota Buffington di Britania Raya. Lah, gimana bisa di sana coba? Nyasar kali. Desain tank besar ini dikembangkan pada awal Januari tahun 1937. Saat Departemen Persenjataan Angkatan Darat meminta Heinzel mengembangkan kendaraan tipe Durchwagen atau kendaraan pemecah pasukan dengan berat rata-rata 30-33 ton. Lebar tank ini 3,56 meter dan tingginya 3,0 meter. Dan tank Tiger ini berbeda dari tank Jerman sebelumnya, terutama dalam filosofi desainnya. Para pendahulunya menyeimbangkan mobilitas, perisai, dan daya tembak, dan kadang-kadang dikalahkan oleh lawan-lawannya. Meskipun desain dan tata ruang secara umum mirip dengan tank medium sebelumnya, Panzer IV
Tiger memiliki berat lebih dari 2 kali lipat. Ini karena pelindung yang jauh lebih tebal, senjata utama yang lebih besar, dan volume bahan bakar dan penyimpanan amunisi yang lebih besar pula. Mesin yang lebih besar dan transmisi dan suspensi yang lebih kokoh, dan hal-hal lainnya juga. Untuk urusan perisai jangan ditanya lagi. Emang sehebat apa perisai Tiger? Nah, Tiger ini memiliki perisai dengan tebal hingga 120 mm atau 12 cm pada mantul senjatanya. Dan Tiger 1 memiliki perisai lambung depan setebal 100 mm, perisai kubah depan setebal 100 mm juga, dan mantel meriam setebal 120 mm. Tiger 1 memiliki pelat sisi lambung setebal 60 mm dan 80 mm pada superstruktur samping atas ponson, sedangkan pada sisi kubah dan belakang adalah 80 mm. Perisai bawah dan atas adalah setebal 25 mm atau 1 inch. Mulai Maret 1944, atap menara menebal menjadi 40 mm. Pelat lapis baja sebagai besar datar dengan konstruksi yang saling terkait. Sambungan baju pelindung itu berkualitas tinggi, diinjak dan dilas daripada dipaku. Waduh, itu pakunya kayak apa, bos? Dan baja itu terbuat dari baja maraking. Kenapa lu yang tanya, Google? Cari perhatian. Ya, gak apa-apa lah. Untuk meriamnya, tank ini memiliki meriam 88 cm KWK-36 sepanjang 56 kaliber DB untuk Tiger. Kombinasi lintasan tembakan datar yang dihasilkan oleh kecepatan peluru yang tinggi dan presisi dari pembidik Lightstorm Silvernorth, gimana sih bacanya, TZF-9B, membuatnya sangat akurat. Dalam uji coba penembakan di masa perang oleh Inggris, 5 perkenaan berturut-turut dicetak pada sasaran 410 by 460 mm pada jarak 1,1 km. Senjata pelengkapnya adalah 2 buah senapan mesin 7,92 mm yang memiliki 4.500 peluru. Dibandingkan dengan senjata tank Jerman kontemporer lainnya, 8,8 cm KWK-36 memiliki penetrasi superior dari 7,5 cm KWK-40 pada Sturmgeschütz-3 dan Panzer IV, tetapi lebih rendah dari 7,5 cm KWK-42 pada tank Panther. Amunisi untuk Tiger memiliki primer yang dipicu secara elektrik. 4 jenis amunisi tersedia, tapi tidak semuanya sepenuhnya tersedia. Lah, gimana sih? Peluru PZGR-40 menggunakan tungsten yang semakin sedikit seiring berjalannya perang. Untuk mesinnya, dikarenakan Jerman belum mengembangkan mesin diesel yang memadai, jadi mesin berbahan bakar bensin harus digunakan sebagai gantinya. Mesin asli yang digunakan adalah 21,35 liter 12 silinder Maybach HL210B45 yang memberikan tenaga sebesar 650 tenaga jaran pada 3000 rpm. Kecepatan tank ini mencapai 45,4 km per jam. Jadi buat kalian yang suka balapan, ini gak cocok buat kalian ya, karena ya tahu sendiri lah, lambat itu. Meskipun termasuk mesin yang bagus, namun nyatanya mesin itu tidak terlalu bagus untuk Tiger. Maka dari itu, Tiger ke-251 dan seterusnya digantikan oleh mesin HL230B45 yang ditingkatkan mesin 23,095 liter yang memberikan tenaga sebesar 700 tenaga kuda pada 3000 rpm. Perbedaan utama dari mesin-mesin ini ialah HL210 asli menggunakan blok mesin aluminium, sedangkan Maybach HL230 menggunakan blok mesin yang terbuat dari besi. Mesin tersebut dibuat dalam bentuk V dengan 2 bank silinder diatur pada 60 derajat. Starter inersial dipasang di sisi kanan, digerakkan melalui gigi rantai melalui sebuah lubang di dinding belakang. Mesin ini bisa diangkat melalui lubang di atap lambung belakang dibandingkan dengan V12 lainnya dan berbagai mesin bensin untuk V yang digunakan untuk tank. Fitur baru lainnya adalah kotak roda gigi pemilih semi otomatis yang dikendalikan secara hidrolik Maybach All-Star akibat bobot yang ekstrim.
tank ini juga membutuhkan sistem kemudi baru. Sistem kopling dan rem tipikal untuk kendaraan yang lebih ringan dipertahankan, tetapi hanya untuk keadaan darurat saja. Biasanya kemudi bergantung pada diferensial ganda pengembangan Ansel dari sistem British Merchant Brown yang pertama kali ditemukan di tank Churchill. Jadi ceritanya plagiat gitu? Ya entahlah, itu urusan orang dulu-dulu ya kan. Oke. Masalah utama yang terdapat pada Tiger adalah bahwa produksinya membutuhkan sumber daya yang cukup besar dalam hal tenaga kerja dan material yang membuatnya menjadi mahal sekali, bos. Ini cocok buat kalian yang sultan-sultan gitu. Harga tank ini lebih dari 2 kali lipat dari Panzer IV dan 4 kali lebih banyak dari Mariam Serbu Stock 3. Sebagian karena biayanya yang tinggi, hanya 1.347 Tiger dan 492 Tiger 2 yang diproduksi. Oh my god! Wow! Aksi pertama tank Tiger 1 ini dikirim ke Tunisia untuk membantu Dutch Africa Corps beroperasi di bulan Januari 1943, dan juga untuk memamerkan senjata barunya. Hitler memerintahkan untuk penekanan awal bertugas ke garis depan. Sebuah peleton dari 4 Tiger beraksi mulai di pengepungan Leningrad, bertugas di medan rawa dan hutan, membuat Tiger kesulitan bergerak. Tapi ya begitulah, Tiger bisa bertahan dengan mudah, mas. Ya kurang lebih seperti itulah spesifikasi dari tank Tiger ini. Menurut kalian gimana? Apakah tank ini masih ngeri-ngeri sedap atau enggak? Silahkan kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe jika kalian suka, dan jika enggak suka ya dislike aja 2 kali ya kan. Enggak maksa box. Okay, see you next video and bye bye.